Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, wayahe. Dimana di pagi ini tanaman kita yang ada di sekitaran Mantup, Derajat, Mburno, Bojonegoro wis buntas brobot lur. Wis buntas brobot, wis kudune antisipasi dan memberikan nutrisi kaitan dengan membuat isi supaya tanaman kita itu hasilnya pada waktu besok dipanen luar biasa. Ini bersama Mas Edi. Kita coba cerita-cerita. Assalamualaikum Mas Edi. Waalaikumsalam. Semangat 45 ya. Oke. Ini usia boleh sedikit tua tapi Tenaga muda. Semangat dan tenaganya tetap harus muda. Ini persiapan nyepray. Kalau sedikit cerita Mas Edi, obat-obat yang jenengan aplikasikan pada tanaman yang usianya sudah wayahe buntas brobot ini apa aja? Ya, dipakai nutrisi ini MKP lur Pak Tani ya. Terus sama ada pencegahan ini. Oh, Plenum, betul. Terus untuk mengurangi ulat. Ini pakai regen cair. Regen cair juga diaplikasikan. Ya. Intinya untuk mengantisipasi supaya tanaman kita itu sehat ya. Ya, okay. Untuk MKP-nya ini berfungsi untuk menambah isi daripada bulir padi yang sudah mau isi dan ini masa-masa generatif memang. Jadi masa generatif itu betul harus dikasih MKP dari Pak Tani itu. Terus kaitan dengan regen cair ya. Ini juga sama fungsinya untuk mengendalikan hama. Apa Mas? Coro fungsi sing jelas. Insektisida untuk itu seperti ya insek kan. Insek kan seperti apa ya? Nah, belalang yang terbang. Iya, pokoknya belalang. Termasuk ada itu lembing kecil-kecil itu. Luar biasa. Sing paling penting masalahnya apa? Tekane ora patek ketara tapi merusak dan bisa menggagalkan para petani padi, yaitu ngarani wereng istilahnya ngono. Lah, wereng jenengan kasih ini Plenum. Wereng ketoke ra nek ini tanaman. Senajan tidak ada ini untuk apa itu? Untuk yang pokoknya itu kan bisa hijau. Iya. Katanya kan tidak ada jenis apa itu wereng. Tapi kan penyakit lain kan ada yang peletik-peletik kecil-kecil kan. Betul. Kan apa ya, Pak Tani kan tidak terpikiran gitu. Cuma pikirannya fokus hanya wereng dan wereng. Tapi selain wereng kan mestinya ada, mestinya. Nah itu jenengan kasih Plenum. Saya antisipasi ini. Antisipasi loh. Ini kalau pakai ini sampai tua itu pokoknya hijau. Artinya daun bulir padinya menguning tapi daunnya masih segar. Batang pohonnya masih hijau. Pohonnya, rumpun padinya masih segar. Itu lur. Jadi ini pengalaman Pak Tani, pengalaman yang dilakukan banyak orang, dan ini tidak sembarangan orang ngerti dan paham. Nega orang yang langsung di lapangan seperti Mas Hadi ini. Ya udah Mas Hadi, monggo dilanjut untuk penyepraian. Mudah-mudahan apa yang jenengan lakukan untuk merawat tanaman ini hasilnya bisa maksimal. Itu lur, kita ngikuti bagaimana cara nyepray Mas Hadi. Nah, jadi seperti itu. Bingung wong e. Bingung sing didelok. Kuwi aneh kok. Nah, jadi intinya perawatan itu wajib, apalagi saat-saat seperti ini. Jadi ngarani saat yang paling genting ya. Kadang-kadang tanaman kita itu dilihat perhatikan tidak ada hama atau penyakitnya, tapi ternyata tidak terasa bahwa itu sudah diserang dan sudah kena penyakit yang tidak kita tahu atau kita tidak mengerti sebelumnya. Makanya banyak petani seperti di pagi hari ini sama gendong tangki dibawa ke sawah untuk mengantisipasi hama yang biasanya sudah menyerang bahkan sebelumnya kita tidak tahu. Makanya ini selain Mas Hadi, di sini juga Mas Wibisono
Dan banyak orang nih saat-saat seperti ini karena masa-masanya harus betul-betul antisipasi tanaman. Nah, jadi seperti itu. Selain memberikan nutrisi dan vitamin untuk pencegahan serta pemberian vitamin untuk biasa bulir padi kita itu betul-betul hasilnya maksimal. Ini bisa dilihat juga MKP saat ini memang harus kita kasih MKP. Ya Mas Wib ya, MKP itu penting ya. Selain MKP, nek jenengan apa Mas Wib? Tambah apa? Kandasil buah. Kandasil buah penting ya wayahe iki. Kandasil buah lur. Jadi MKP satu tangki jenengan kasih berapa MKP-nya? 3 sendok. Orangnya bisa 3 bisa 4. 3-4 sendok atau nek anjurannya antara 3 sampai 4 sendok. MKP lur, harus ini. Pokoknya tidak promo dengan buah, tidak promo dengan obat, tapi yang jelas untuk memberikan nutrisi wayahe isen buah bulir padi kita supaya isinya atau hasilnya besok maksimal. Selain MKP Mas, bisa diangkat Mas, sedikit Mas. Apa itu yang jenengan gunakan? Filia, gunanya apa nek Filia? Pencegahan potong leher. Alhamdulillah, kita antisipasinya Filia. Memang harganya mahal, Mas. Filia itu Amistar. Jenengan juga kasih Amistar. Amistar top, Filia, selain MKP ya. Selain MKP, Filia, Peslon. Gunanya apa nek Peslon? Hama wereng, palang sangit. Siap. Jadi untuk potong leher, untuk bulir padi yang kena garing ya. Nah itu oleh Mas Wib dikasih Filia. Selain itu untuk hama, pencegahan dari hama-hama itu dikasih Peslon. Ya udahlah pokoknya kita hanya usaha-usaha ya Mas ya. Ya usaha, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membuahkan hasil yang maksimal. Itu aja. Dan ini sudah dilakukan banyak tani. Jadi petani ya seperti ini lur. Ya selalu berusaha dan berdoa. Nah, selain seperti usaha yang dilakukan, tetap kita tidak lepas ndonga karo Allah, mudah-mudahan hasil pertanian kita itu dikasih hasil yang maksimal, sukses itu. Monggo dilanjut Mas Wib. Ini bersama Mas Wibisono dan Mas Hadi itu sama semuanya proses ya. Jadi padi yang sudah bulir padinya sudah ndengat diluk seperti ini. Jadi ini wajib bagi kita untuk mengantisipasi. Jadi penyepraian, semprot-semprot itu penting. Mengantisipasi supaya tanaman kita itu selalu sehat sampai besok pada waktunya kita potong. Karena kondisi tanaman yang seperti ini apalagi di tanaman walian tahun ini kan banyak sekali kendala Mas ya. Tapi nek menurut Mas Wibisono, masa-masa tanam walian di tahun ini kendalanya yang paling menyolok dan berat itu apa saja Mas? Yang paling menyolok pertama kebanyakan air. Intinya lahan terlalu cuer ya. Terlalu berlumpur sehingga perkembangan tanaman tersendat. Tidak bisa maksimal. Biasanya kita itu mengasihkan atau mengaplikasikan pupuk mungkin 2 atau 3 kali. Kalau sudah saat walian tanah yang cuer atau terlalu berlumpur itu biasanya kita harus tahan dulu. Bisa jadi 4 sampai 5 kali. Satik. Nek kaken tambah semaput. Iya, itu banyak sekali ini kendalanya. Jadi saat-saat seperti ini, nah ini yang baru datang. Pak Siswo. Apa nih? Obatnya Adi. Ekri apa? Keluar kugel. Ini kasih tuh. Tuh, ini juga sama. Jadi intinya wayahe lur. Wayahe. Antisipasi rame-rame nih gendong tangki. Karena apa? Karena saatnya memang. Jadi tanaman yang sudah ndengat diluk atau mungkin baru buntas grobot seperti ini harus betul-betul disemprot ya menggunakan ya baik itu fungisida terutama
kemudian pestisida termasuk insektisida, karena insek itu wajib ini bagi kita di saat-saat seperti ini. Ketoke wereng kuwi ora patek enek, besok dijenggileng poke iki wis do garing sih. Nah itu kalau tidak diinsek saat-saat seperti ini dikhawatirkan nanti gagal panen. Ini bersama Mas Siswo juga sama kondisi di hari ini untuk persiapan penyepraian ya. Jadi apa yang dilakukan petani di saat-saat ini betul-betul mengantisipasi tanaman kita supaya tanaman kita itu betul bisa maksimal. Oke, itu aja dulu Lur, bersama tokoh-tokoh petani yang berantisipasi untuk penyepraian tanaman. Mudah-mudahan ya dengan harapan tanaman kita sehat terus hasilnya maksimal. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sih. Ini dalam sih. Sini. Ini putih. Ih. Kini gak sih? Ya. Ki wis. Iya. Ya, ini orang Di. Ora tunjuk. Wis. kita ini mau. Jaga ke mendem kok. Oh, aku ngono Aceh Sumblung. Gak apa. Anake pabrik kebat. Kan terima